وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم المعاد. Waba'du. Mersanipun para sepuh bin sepuh, para sedherek sedaya, para jamaah ngaos kaku mewah putri ingkang dahati nurmatan, wabil khusus sahibal idarah wal imarah Masjid Rahmat ingkang tansah kula mulyakaken. Mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun ay hadza tanbihun taiki ana pepiling. Minal muskili qaulul minhaji fil khulu'i wa in qala aqbidatini qila kal i'ta' wal asahu kasairi ta'liq. Minal muskili diantaranya sesuatu yang iskal, yang janggal, utawi qaulul minhaji, yaitu pendapatnya Imam Nawawi datang minhaj fil khulu'i, dikaitanipun tentang hukum khulu. Khulu niku fasakh nikah, tapi dengan suatu kata atau ucapan. Artinya medot talak wong wedok, tapi dengan ucapan sing ucapan itu ada ketentuan atau ancaman. Wa in qala aqbidatani faqila kal i'ta. Lamun ngucap sapa isi wong aqbidni, aku serahkan dirimu kepada orang tuamu misalkan, maka hukum daripada itu faqila sebagian pendapat kal i'ta'i, seperti halnya i'ta' memberikan. Wal asahu, sedangkan taikal asah yaiku kasa iri ta'liki, ku kaya jenis kari ini berboro kaitane hubungan dengan makalah atau ucapane zaud datang si zaujah istri niku wau. Falau lam yamliku fala yamliku, mongko ora miliki si zaud ing maqbud, sesuatu yang diterimakan niku wala yustarutulan ora den syaratake ikbati maring nampakno apa ora syaratake majlisun suatu akad majelis. Lan wa yustarutulan den syaratake li tahaqquqi sifati, krana dadi nyatane yesi sifat akhdhuhu apa oleh ngalap si zaud biyadihi ana ing kekuasaane si suami zaud niku wau minha saking zaujah istri niku wau. Walau mukrohatanan, meskipun sing dilontarkan niku wau secara paksa, dipeksa. Wajhul iskali utai sisi daripada keiskalan pendapat menaikkan kejanggalan keiskalan niku wau iku anal mu'allaqu alaihi, sesuatu yang dikaitake niku wau iqbal duha, yaiku oleh menerimakan si istri zaujah, sedangkan wal iqbal du tawi iqbat menerimakan ma'al ikrah sematan yang dipaksakan niku mulghiyun, utai wal iqbal du iku mulghiyun, sesuatu yang percuma syar'an menurut secara agama. Falak tiara mongko niku rana itibariku maujud bihi, mengenai kaitannya iqbat ma'al ikrah mulghiyun syar'an niku wau. Qala Jalaluddin Suyuti as-Subki, ngendikan supaya Imam Jalaluddin as-Subki wa dzakarahu fil minhaji, lan menyebutkan supaya Imam Nawawi ing keterangan hadzal qaul niku wau fil minhaji, ing dalam keterangan makhutnya dari kitab minhaj niku wau la makhraja lahu illa al-hamla ala sahbi. La makhraja lahu, rano solusiku maujud, rano dalan keluar iku maujud lahu mengenai zikru niku wau ilham kejaba membawa ala sahwi ing atase pelupa. Walam yadhkur lan ora nyebutake lan nerangake sapa Imam Nawawi dzalika ing ngono si keterangan ing qala aqbidni faqila niku wau ora nyebutake fi radati ing dalem kitab Imam Nawawi wonten ing kitab lain yaitu kitab Raudhah wa syarhi dan kitab syarah Raudhah
illa fima kejaba ing dalem suatu hal idza qala nalikane ngucap sapa si suami in qabbatuhu min kala fi qawlihi lamun aku serahkan dirimu mingka saking sira mingka ing sik minhu ing sik mingka saking sliramu la fi qawli dudu ucapane si Zaud in akbatadani lamun nyerahake ingsun kala dawuh saben Imam Al-Bulkini fama utawi sesuatu hal waqa ingkang terjadi sima fil minhaji ing dalam ungkapan yang dilontarkan Imam Nawawi datang kitab Minhajibun wahum tawi kelah pendapat antara perbedaan antara Imam Bulkini, Imam Jalaluddin Suyuti dan lain sebagainya intakola yang pindah min mas'alatin saking siji masalah ini qobatula menyerahke ingsun ila mas'alatin maring siji masalah lain ma ing akobitni lamun iqbal ing akobadni lamun nrimaake ingsun ing hadza yaitu ucapan redaksi lain mai suatu perkara yubah kang dimenangake simabil ikroi kelawan secara paksa wa malayu bahulan barang layu bahulan kang ora den wenangake simafihi mengenai yesi keterangan iku mau furuun berakhirnya macam perbedaan tentang furu'iyah al awwalu tai furu' yang contoh yang pertama atalafudzu untuk melafalkan mengucapkan bi kalimatil kufri kelawan kalimat kekafiran artinya kalimat ingkang menjadikan dampak daripada takfir kekufuran wa yubahu mongko den menangake boyesi atalafud bihi sebab niku wau ikrah dengan catatan bi aibil ikrah li ayatin berdasarkan suatu ayat lan wala yajibu lan ora wajib apa yesi talafud niku wau bal afdalu bahkan yang lebih utama adalah al-imtina'u menahan atau menolak alasannya pun musabaratan ala dini berpegang teguh berkomitmen atas suatu agama wa iktida'in lan ngekor utawi manut apa ingkang dipun tindak lampahi salafus shalih jadi kaitanipun masalah takrih ikrah sesuatu yang dibolehkan sebab ikrah dan tidak dibolehkan sebab karena ikrah juga maka dalam hal ini merupakan adalah kasus suru'iyah kasus untuk orang yang dipaksa mengucapkan suatu kata kekafiran kalau dia tidak mengatakan tidak menjalankan dipaksa tersebut suatu saat dia akan diancam akan diteror maka ucapan itu boleh karena suatu berdasarkan bukti daripada ikrah niku wau akan tetapi balil afdalu al-imtina'u musabiratan ala dini bahkan yang diprioritaskan adalah menjaga yang lebih diprioritaskan diutamakan adalah imtina' menolak menahan karena berpegangan prinsip suatu agama berkomitmen karena keyakinan agama dan mengekor apa yang dijalani para salafus sholih pendahulu-pendahulu orang-orang yang sholih. Sebagian ulama mengatakan wakila al-afdal at-talafud siyanatan li nafsihi. Sebagian ulama mengatakan lebih utamanya adalah melafalkan atau mengucapkan kalimat takfir karena siyanatan menjaga daripada dirinya sendiri suatu ancaman misalkan wakila in kana mimman yatawaqqa'u minhul nikayah. Sebagian ulama pula ada yang mengatakan in kana jikalau orang tersebut mimman yatawaqqa'u minhun nikayah sebagian daripada orang yang akan dinyatakan suatu keselamatannya beliau maka mengucapkan seperti hal itu diperbolehkan karena suatu ancaman dari musuh kalau tidak dijalankan wal qiyami bi ahkami syar'i dan mendirikan suatu pedoman hukum mengangkat hukum agama wal afdalu at-talaffuz li maslahati baqaihi sedangkan keutamaan mengucapkan at-talaffuz mengucapkan li maslahati baqaihi karena suatu kemaslahatan tetapnya kehidupannya seterusnya seseorang wa illa ay wa illam yakunil maslahah baqauhu apabila tidak ada suatu maslahah maka fal afdal al-imtina yang diprioritaskan adalah menolak menahan meskipun nyawa di ujung tanduk tetap saya berpegangan li musabaratan alid din waqtida'i bisalah meskipun nyawa saya taruhannya di ujung tanduk maka saya akan menjaga maka saya akan memperjuangkan yaitu agama saya
Asani utawi tafri daripada cabang yang kedua, al-qitalul muharramil haqillahi fala yubau bihi bila khilafin. Al-qitalu suatu pembunuhan, peperangan al-muharram yang diharamkan li haqqillahi haqqi Allah Subhanahu wa taala, fala yubahu maka orang den wenangake al-qital bihi sebab ikrah ai bitakrih bila khilafin kelawan pasulayan. Karena pembunuhan atau dendam dan sebagainya yang mengakibatkan pertumpahan darah, maka dalam hadis Rasulullah al-qatil wal maqtul finnar wa idza taqata ahaduhuma bisayfi maka al-qatil wal maqtul finnar. Karena dua-duanya adalah sama-sama kurban. Jikalau orang yang si qatil pembunuh, andai kata dia tidak meninggal, maka suatu saat dia juga akan mengancam. Sama-sama kedudukannya adalah melanggar daripada kode etik sebagai hamba, sebagai manusia. Karena pembunuhan, karena menghilangkan nyawa seseorang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Rasulullah al-qatil wal maqtul finnar, kedua-duanya sama-sama andai kata diberi kehidupan juga akan dendam, akan membunuh si A. Sebaiknya B, jikalau tidak meninggal juga akan demikian sama yang dilakukan si A. Bila khilafin artinya ulama sepakat. Bi khilafil muharrami kelawan bedani nyulayani apa yang dilarang lil maliyati karena peperangan suatu harta diri. Kanisail harbi kaya di wadon-wadone kafil harbi wasyanihim lan anak daripada di bawah umur, anak-anak kecil dari harbi fayubahu mongko din wenangake apa yesi napa jenenge niku wau peperangan untuk menyelamatkan daripada yaitu anak-anak terlantar dari peperangan atau perempuan yang dijaga. Dalam Rasulullah dalam jihadnya mengatakan tidak boleh perang membunuh perempuan atau membunuh anak di bawah umur. Asalisu yang ketiga tafri azina yaitu zina. Wala yubahu lan ora diwenangake apa zina, tidak diperbolehkan zina bi sebab takrih bil ittifaqi kelawan sepakati para ulama aidon halimane. Maksud daripada tafri yang ketiga, zina itu perbuatan yang keluar dari syarak, yang menentang aturan real daripada agama. Misalkan orang melakukan perzinaan tapi dipaksa dengan dasar takrih, maka ulama sepakat tidak diperbolehkan karena itu suatu ketentuan syarak. La taqrabuz zina wa aidon halimana wali anna mafsadatu kun dampak daripada kerusakan iki ya si zina niku wau adalah afhasu, suatu yang buruk, suatu yang jelek, minas sabri daripada kesabaran alal kita ingat al qatl ingatasi membunuh sawa ungkana sekali 3 uang al mukrah status mukrah baik laki-laki rajulan aw imra'atan atau perempuan sama. Ar-rabi utawi tafri yang keempat kasus furu'iyah, contoh yang keempat dari furu'iyah al-liwatu utawi hubungan intim tapi dengan lewat jalan belakang, istilahnya sodomi, menyodomi. Fala yubahu mongko ora wenang apa isi perbuatan liwat niku wau bi sebab takrih aidon halimane saraha nyerahake sinten Imam Nawawi maring keterangan niku wau fi raudhati ing dalam kitab Raudhah. Liwat niku hubungan dengan cara yang seperti orang Yahudi, yaitu dengan jalan yang bukan jalan semestinya. Maka dalam hal ini meskipun perbuatan sodomi dan sebagainya itu dipaksa keadaan bi al-bik ikrah, maka tetap sepakat sebagaimana ketentuan yaitu tafri yang ketiga, yaitu tidak diperbolehkan sebagaimana yang ditasrihkan, yang disorihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhaipun. Al-khamsu tawi tafri'i fur'iyah yang kelima al-qadhaf tawi qadhaf niku dakwa zina walam arolan tidak berpendapat man yasi wong ta'arrada kang mertelake siman ing keterangan iku fi kutubil Hanafiyati ing dalam kitab yang bermadzhab alian Abu Hanifah bahwasanya ana ustune kelah ketelakuan pani qadhaf niku wau yubahu iku diperbolehkan bil ikrahi kelawan ikrah. Jadi di kalangan ashab Hanafiyah Abu Hanifah di dalam santri daripada pengekor madhab Abu Hanifah hal demikian qadhaf dakwa zina itu hukumnya diperbolehkan dengan catatan bil ikrah secara paksa,
Di kalangan Syafi'iyah tidak diperbolehkan karena alasannya Imam Abu Hanifah, dari kalangan Abu Hanifah itu adalah bil ikrah, dengan dipaksa. Kalau dalam hal normal tidak dipaksa maka tidak diperbolehkan. Dan wala yajibulan ora wajib apa isi niku wau qadzaf niku wau bihi, sebab qadzaf wa hadun apa had fihi dalam keterangan niku wau, dan tidak ada sanksi denda atau had dan lain sebagainya. Ini yang diungkapkan dari kalangan Abu Hanifah atau orang yang beraliran mazhab Abu Hanifah, annahul qadzaf yubahu bil ikrah dan wala yajibu bihi hadun, tidak ditentukan hukum had dan diperbolehkan dengan catatan bil ikrah secara paksa, dan wala yajibu bihi hadun dan tidak wajib baginya adalah had atau hukum ketentuan syara. Itu yang diargumentasi daripada kalangan imam bermadzhab Abu Hanifah. Wa wantai keterangan kondisi alladzi taqtadihi ingkang natrapi imam keterangan qawaidul madzhab, yaitu para pedoman-pedoman para madzhab pakar-pakar ahli fikih. Intaha wis rampung apa sini keterangan. Wallahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum ma yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala